Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan insyaallah saya akan memanfaatkan kesempatan yang kita miliki ini untuk berbagi, dan mudah-mudahan dengan cara berbagi kita bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, di grup WA yang saya baca itu ada perdebatan tentang istilah zalim. Nah, kebetulan saya itu pernah mengkaji sebuah pemikiran tentang riba dalam teori dan praktek. Di dalam riba itu ada unsur yang namanya zulm, kezaliman. Oleh siapa kepada siapa, dalam konteks apapun. Tetapi kalau kita berbicara tentang riba, selalu mengarah pada persoalan jual beli dan persoalan utang piutang, dan lebih masif lagi orang lebih banyak berbicara tentang bunga bank terutama. Nah, sebenarnya kalau kita mau menarik makna yang lebih dalam dari konsep riba yang bisa kita ilustrasikan dalam pembungaan uang, dalam akad utang piutang, itu sederhana. Nah, sekarang kembali kepada konsep dasarnya. Utang piutang itu sebenarnya adalah sebuah akad tabarruk, sebuah transaksi non profit yang memang ditujukan untuk menolong. Jadi ada unsur tolong menolong di situ, ada unsur ta'awun. Sehingga tidak ada keinginan bagi orang yang berpiutang itu untuk mengambil untung dari orang yang berutang. Semata-mata niatnya untuk menolong agar orang yang berutang itu tertolong dengan utang yang diberikan itu. Sehingga ketika orang yang berutang itu mengembalikan utangnya, ya orang yang berpiutang tidak akan minta tambahan sekecil apapun. Karena orang yang berutang itu adalah orang yang sangat membutuhkan, dan pada saat dia itu mengembalikan uang yang harus dikembalikan ketika dia berutang itu sebenarnya sudah sangat berat. Nah, kenapa disebut zulm? Karena orang yang berpiutang itu seringkali membebani orang yang berutang itu dengan beban tambahan, mengembalikan utangnya sekaligus menambah bunganya, sehingga ada ziyadah. Nah, ziyadah di situ ada unsur kezaliman. Ziyadah itu tambahan. Makanya para ulama ada yang mengatakan riba itu adalah sesuatu yang ditambahkan pada utang piutang. Kullu qardin jarra manfaat wa huwa riba. Setiap qard, utang piutang yang berakibat adanya bunga itu riba. Jadi riba itu didefinisikan kullu qardin jarra manfaat. Manfaat itu disebut dalam bahasa ekonomi dengan sebutan interest, yang disebut kemudian dengan bunga. Tetapi tentu saja definisi itu bisa dikembangkan. Di kalangan Muhammadiyah ada istilah ziyadah masyarutah, tambahan yang dipersyaratkan. Oleh siapa?
oleh orang yang beri hutang kepada orang yang berutang, itu yang disebut riba. Dan ada unsur zulm di situ karena apa? Tambahan yang dipersyaratkan itu akan membebani orang yang berutang ketika dia mengembalikan utangnya kepada orang yang berpiutang. Nah, tapi ada yang mencoba untuk menelaah lebih lanjut. Meskipun dipersyaratkan kalau tidak ada unsur zulm, tidak ada unsur kezaliman, itu boleh. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Sehingga bunga itu tidak serta-merta bisa disebut sebagai riba dalam pengertian yang sesungguhnya. Dan saja kajian ini memerlukan diskusi yang panjang. Tetapi prinsipnya orang tidak boleh menzalimi satu sama lain. Jadi larangannya itu la tadzlimun wa la tudzlamun, itu konsepnya. Jangan ada orang yang menzalimi, jangan sampai ada orang yang terzalimi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, sebenarnya ketika orang itu bersikap atau berbuat zalim, itu dari cara berpikirnya sudah dimulai. Sehingga tindakannya itu menjadi tindakan yang berpotensi menzalimi orang lain, atau tindakannya itu bahkan bisa merugikan orang lain sebagai akibat dari cara berpikir dan cara bertindak yang ujung-ujungnya itu ingin mengambil keuntungan dari setiap interaksi yang dia lakukan dengan orang lain. Nah, mengambil keuntungan itu tidak masalah selama tidak dengan cara yang mengundurkan kerugian orang lain. Seorang penjual boleh saja mengambil untung dari jualannya, dari apapun yang dijual, tetapi tentu saja keuntungan yang diambil itu jangan sampai berlebihan sehingga berpotensi merugikan orang yang membeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara transparan maupun tersembunyi. Sehingga ketika saya ditanya, beberapa seorang pedagang itu boleh mengambil untung dari jualannya, ya tidak ada ukuran yang pasti, tapi orang harus mengukur, dan itu yang disebut sebagai kebenaran intersubjektif. Tidak bisa berlaku seluruhnya kepada semua orang, karena tidak ada standar objektifnya, tetapi ada standar intersubjektif. Saya pernah punya barang yang sudah tidak terpakai, mau dibeli oleh orang. Saya tanya, untuk apa? Mau saya pakai, Pak. Oh ya udah pakai aja. Enggak, saya beli, Pak. Enggak usah. Enggak, saya enggak mau memakai barang orang lain dengan cara gratis. Ya silakan saja Anda membayar, tapi saya enggak butuh uang untuk barang yang sudah tidak terpakai itu. Gini aja lah, supaya kita sama-sama bisa berbuat baik. Pakai aja barang itu, kemudian seberapapun uang yang mau Anda berikan pada saya, masukkan ke kotak infak di masjid. Berapapun nggak usah dilihat, saya nggak usah melihat. Oh terima kasih, Pak. Nah, kemudian barang itu diambil orang. Ya, saya tidak usah menjelaskan barang itu apa. Tetapi barang itu bagi saya sudah tidak berharga karena sudah tidak saya pakai. Bahkan suatu saat ada kesempatan saya itu berbagi begini. Saya punya 2 barang yang masih saya pakai, dan yang satu itu sering tidak saya pakai karena ada barang yang satu yang lebih bermanfaat untuk saya pakai. Nah, ketika ada orang yang memanfaatkan, ya saya persilahkan, dimanfaatkan aja. Saya pakai, Pak. Oh silakan. Nanti saya kembalikan. Oh silakan aja. Tidak dikembalikan juga gak apa-apa, sudah. Dipakai aja, semuanya bermanfaat. Dan dia mengatakan, alhamdulillah, Pak, saya nggak usah beli. Ya nggak apa-apa, saya manfaatkan barang yang saya miliki satu saja, Anda manfaatkan barang yang saya miliki untuk Anda manfaatkan. Itu nilainya bagi saya sama, karena yang penting barang itu bermanfaat bagi siapapun, dimanapun, kapanpun. Tapi jangan sampai Anda gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Oh insya Allah, Pak. Ya itulah yang saya coba untuk saya renungkan. Nah, ketika kita itu berinteraksi dengan orang, jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Termasuk ketika kita mengambil keuntungan,
dari setiap interaksi kita, jangan sampai keuntungan itu kita ambil dengan cara merugikan orang lain. Nah, kalau ilustrasinya tadi adalah bunga bank, itu dengan mudah saya katakan, orang yang berutang itu adalah orang yang sangat butuh. Dan rasanya orang yang butuh lah gitu. Nah, kita membantu orang yang membutuhkan itu baik. Itu tindakan yang mulia. Sehingga tidak perlu kita membanding orang yang membutuhkan itu dengan pengembalian utang itu yang dikembalikan harus dengan tambahan. Mau mengembalikan dan bisa mengembalikan saja itu sudah baik. Dan kalau kita ikhlaskan untuk kita berikan itu jauh lebih baik, kita sedekahkan saja. Kalau ada orang butuh nggak usah diberi pinjaman, kalau kita memang mampu memberi, beri saja sebagai sedekah kita, niatkan karena Allah. Selesai. Dan itu yang selalu saya coba untuk saya terapkan untuk diri saya dan keluarga saya. Kalau kita bisa membantu orang lain, bantulah. Dan jangan sampai kita menyulitkan atau menyusahkan orang lain dengan minta bantuan. Sedapat mungkin kita melakukan tindakan tanpa harus menyulitkan atau menyusahkan orang lain. Itu yang terpenting. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah sekarang saya ingin coba untuk berbicara tentang zulm atau kezaliman itu. Ada sebuah ayat yang saya coba untuk saya renungkan. Yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 114. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya dibandingkan ketimbang daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ini sebuah teguran dari Allah terhadap orang yang mencoba menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah di masjid dan bahkan berusaha merobohkan masjid itu tidak hanya secara fisik, tetapi membuat masjid itu tidak berfungsi karena tidak digunakan oleh orang-orang yang memerlukan untuk menggunakan. Saya sampai berguru itu. Kalau di masa pandemi ini ada orang yang dengan sengaja atau tidak dengan secara transparan, tidak dengan secara terbuka, membuat orang takut ke masjid. Wah, itu zalim. Dan saya katakan asyaddu dzulman, kezaliman yang luar biasa. Tetapi kalau larangan orang ke masjid itu memang didasarkan pada kekhawatiran atau tindakan antisipatif agar orang terhindar dari bahaya COVID-19, masih bisa kita pahami. Tetapi saya seringkali berguru begini, kalau di masa pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, orang boleh ke pasar, boleh ke mall, boleh piknik, sementara tidak boleh ke masjid, nanti dulu. Kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapkan misalnya protokol kesehatan dengan ketat. Sehingga maaf itu, di masjid di dekat rumah saya, itu ada kesepakatan dari jamaah. Masjid tidak usah libur, tetapi digunakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Sehingga orang itu akan datang ke masjid dengan bersih-bersih diri. Kita bersihkan masjid dengan sebersih-bersihnya. Kita beri peralatan-peralatan yang cukup seperti hand sanitizer, kemudian masker, dan salatnya berjarak bukan karena kita tidak mau merapatkan shaf, tetapi ada situasi darurah yang mengakibatkan kita lebih baik memakai jarak. Memang memakai jarak itu menjadi sesuatu yang tidak ideal, tetapi apa boleh buat. Dalam kondisi darurah, sesuatu yang pada dasarnya tidak ideal bahkan dilarang itu bisa dilakukan. Saya ingat betul kaidah yang selalu saya diskusikan dengan teman-teman saya yang belajar usul fikih. Al-dzaruratu tubihul mahdzurat.
ad-daruratu tubihul mahdurat itu artinya dalam bahasa sederhana, keadaan darurat dimanapun dan kapanpun untuk siapapun itu bisa mengakibatkan bolehnya sesuatu yang pada dasarnya dilarang pada suatu saat, pada suatu tempat, di satu konteks tertentu. Nah, di dalam ayat ini dikatakan siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang menghalang-halangi orang lain atau siapapun untuk menyebut nama Allah, zikrullah, dalam hal ini di masjid itu melakukan ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri pada Allah dan berusaha untuk merobohkannya. Dan dalam tafsir itu saya baca tidak hanya merobohkan dalam arti fisik, tetapi merobohkan dalam arti tidak memberi peluang dan menghalangi orang untuk tidak menggunakan atau untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya mereka tidak bisa menggunakan masjid itu sesuai dengan peruntukannya. Sehingga masjid itu roboh bukan hanya secara fisik, tetapi robohnya masjid itu bisa terjadi secara fisik masih ada, tetapi menjadi tidak berfungsi. Nah, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Ya, ketika ada khasyah, ya, ada khasyah, ada khauf terhadap Allah, disitulah sebenarnya orang akan tidak dengan takut atau kecemasan masuk ke masjid karena itu rumah Allah. Khasyah itu takut dalam pengertian ta'zim, ya, ada menghormati sesuatu atau zat yang ditakuti. Kalau khauf itu takut dalam arti khawatir untuk terkena adab atau siksa dari Allah sebagai akibat dari kelalaiannya. Nah, di dunia mereka itu akan mendapat kehinaan karena apa? Mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan di akhirat akan mendapatkan siksa karena tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah sebagai akibat dari dosanya yang besar ketika menghalangi orang ke masjid. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kezaliman itu seringkali diartikan dalam pengertian yang sederhana adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau tidak melakukan sesuatu untuk sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang tidak tepat. Bahkan kalau tindakan pasifnya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, itu zalim. Dan para ulama mengatakan semua keburukan di dalam jiwa itu bermuara pada kezaliman ini. Mereka membagi kezaliman itu dengan pembagian sederhana. Ada kezaliman yang sifatnya itu teoretik, nadoriyah. Ada kezaliman yang bersifat praktis, amaliyah. Ada al-zulm al-nadori, zulmun nadoriyun, ada zulmun amaliyun. Ada kezaliman yang bersifat teoretik, ada kezaliman yang bersifat praktis. Ada yang mengartikan ada kezaliman yang bersifat intelektual, ada yang kezaliman yang bersifat aktual. Nah, kezaliman yang bersifat teoretik itu seringkali disebut oleh para ulama dengan al-zulm al-fikri atau al-zulm al-ilmi. Kezaliman dalam pemikiran dan kezaliman secara keilmuan, secara intelektual. Nah, kezaliman teoretik atau kezaliman intelektual itu adalah meletakkan pengetahuan atau pemahaman atau keyakinan pada selain tempatnya. Saya itu masih ingat betul, kalau ada pakar yang tidak mengatakan sesuatu dengan kepakarannya itu zalim atau tidak, yaitu kezaliman secara intelektual, saya katakan gitu. Nah, sekarang ini dalam wilayah politik seringkali ahli hukum pun tidak jujur. Ahli ekonomi, ya, meskipun ngerti ilmu ekonomi dengan pengertian yang dalam, tidak jujur. Dan lebih parah lagi kalau ada ahli agama atau ada kiai, ada ulama yang tidak jujur untuk kepentingan politik tertentu. Itu zulm, itu kezaliman itu. Dan kemungkinan itu selalu ada. Tetapi kita tidak perlu menuduh siapa, di mana dan kapan. Jadi seorang intelektual itu bisa tidak jujur karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mengakibatkan dia tidak punya integritas untuk mengatakan yang benar itu benar dan mengatakan yang salah itu salah. Maka dikatakan oleh para ulama, meyakini sesuatu yang salah atau menganggap sesuatu yang salah sebagai sesuatu yang diyakini benar, itu demikian juga sebaliknya.
atau meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan bukti atau alasan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, itu disebut kezaliman intelektual atau kezaliman yang bersifat teoritik. Saya masih ingat itu apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Saya bukan penggemar Rocky Gerung yang tidak kritis, saya selalu kritis mencermati apa yang dikatakan Rocky Gerung itu. Saya mengagumi dia karena dia itu tajam di dalam berpikir. Dia seorang filosof menurut saya. Dia itu seorang ilmuwan dalam bidang filsafat. Dia belajar filsafat sehingga penalarannya itu cukup bagus. Dan saya banyak belajar dari dia ketika saya mengajar ilmu mantik atau logika. Saya pernah mengajar logika atau ilmu mantik. Dan saya belajar dari cara dia berpikir dan cara dia memaparkan sesuatu dengan argumen-argumen yang sangat bagus. Nah, seorang yang masih berbuat zalim secara intelektual atau teoritis akan dengan mudah berlaku zalim secara aktual atau secara praktis. Dalam praktek dia akan dengan mudah bersikap zalim. Karena apa? Karena secara intelektual itu dia sudah bersikap zalim sehingga mindsetnya terbangun dengan mindset yang penuh dengan kezaliman. Saya tidak perlu menyebut orang dan Anda tidak perlu menyebut orang, karena kalau sudah bisa menyebut, kalau sengaja menyebut itu bisa jadi fitnah, minimal riba, minimal mengunjing. Kita tidak usah menyebut orang, tetapi kemungkinan itu kapanpun dari manapun akan ada. Kezaliman intelektual itu pun kalau kita urai itu masih bisa kita bagi, minimal bisa kita bagi menjadi dua. Ya. Itu didasarkan pada konsekuensi yang bisa ditimbulkan oleh kezaliman itu. Yang pertama dikatakan kezaliman intelektual atau kezaliman teoritis itu bisa berupa kesalahan dan kekeliruan yang disengaja berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak berpengaruh terhadap spiritualitas dan nasib kita di akhirat. Seperti kezaliman yang dilakukan oleh plagiator, pembaca karya ilmiah, provokator dan penipu yang mengandalkan retorika dan sebagainya. Ya, seringkali orang mengatakan, saya kan cuma bersikap zalim di dalam menulis, kan saya cuma memprovokasi orang, saya cuma menipu. Nah, itu memang bisa jadi tidak mempengaruhi spiritualitas orang, bisa jadi, tetapi tidak semuanya begitu. Dan kadang-kadang ketika orang berpikir sekularistik, dia berpikir bahwa apa yang dilakukan di dunia seperti menjadi plagiator, menjadi provokator, dan menjadi orang yang menipu dalam wilayah apapun, termasuk dalam wilayah politik atau berbicara dengan retorika tertentu untuk mengelabui orang dan sebagainya, itu adalah sebuah tindakan yang di akhirat tidak akan diminta pertanggungjawabkan, tidak akan diminta pertanggungjawaban dan tidak akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau itu dipahami dengan pemahaman yang sekularistik, ya itu disebut kezaliman intelektual yang berupa kesalahan dan kekeliruan. Jadi ada kata-kata orang boleh keliru tapi tidak boleh berbohong. Nah, ketika orang keliru dengan sengaja itu sudah merupakan kebohongan. Kesalahan atau kekeliruan orang secara intelektual sebagai seorang intelek itu bisa terjadi, tetapi jangan disengaja. Kalau disengaja berarti ada kebohongan di situ. Intelektual itu nggak boleh berbohong, tapi bisa keliru. Tapi jangan dikatakan boleh keliru. Kalau boleh keliru itu seolah-olah dia boleh sengaja untuk berbohong dengan kekeliruan yang dilakukan. Nah, berbeda dengan para politisi. Saya pernah berguru dengan Pak Muhtar Lutfi. Saya 2 kali mengantarkan beliau ketika beliau mengisi diskusi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia pernah mengatakan kepada saya, kalau ada polisi berbohong itu biasa-biasa aja lah. Tapi kalau ada polisi yang jujur itu luar biasa. Tetapi bukan berarti politisi itu harus berbohong, Mas Muhsin. Sekarang itu diperlukan politisi yang jujur, dan politik itu menjadi kotor bukan karena politiknya, tetapi karena digunakan oleh orang yang suka berbohong. Nah, ini yang saya tulis untuk edisi bulan ini di Suara Muhammadiyah. Saya katakan bukan politiknya yang tidak baik, tetapi aktor di balik tindakan itu siapa. Nah, kalau aktornya itu adalah orang yang fasid dan mufsid, ya jelas praktek politik itu menjadi kotor. Bahkan tadi malam saya berdiskusi dengan dosen Fakultas ISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu Pak Ade Ma'ruf Wirasenjaya. Jadi politik itu sesuatu yang netral sebenarnya. Dia bisa digunakan untuk
siapapun, dimanapun, dan kapanpun untuk kepentingan apapun. Politik itu bisa berarti cara kita untuk meraih sesuatu, bisa strategi yang kita bangun, bisa rencana-rencana yang kita buat untuk melakukan sesuatu dalam rangka menghasilkan sesuatu, dan bahkan untuk kepentingan-kepentingan dakwah pun seseorang harus berpolitik karena harus ada perencanaan dakwah yang matang. Ya, saya pernah mengajar ilmu dakwah dulu. Jadi planning itu sangat penting, dan perencanaan dakwah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk melakukan tindakan dalam arti yang baik, sehingga proses dakwah itu menjadi terukur untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan itulah tindakan yang disebut politik. Jadi berpolitiknya para dai itu adalah merencanakan sebuah tindakan dalam rangka berproses, sehingga proses itu menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalam dakwahnya. Itu politik para dai. Saya sebagai guru juga berpolitik. Nah, dalam dunia pendidikan, saya harus punya strategi untuk mengajar dengan baik sehingga mahasiswa saya paham terhadap apa yang saya ajarkan. Dan dalam hal apapun, orang bisa berpolitik dalam rangka untuk merencanakan sebuah tindakan yang direncanakan untuk menghasilkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Itu berpolitik, dan itulah yang kemudian saya tulis dengan judul yang sederhana. Jangan enggan berpolitik. Nah, politik itu harus diisi oleh orang-orang yang soleh dan muslih. Soleh itu orang baik, muslih itu orang yang mau berbuat baik, sehingga perbuatan baiknya itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, meminjam istilahnya Pak Muhtar Lubis, seharusnya orang-orang baik itu terjun dalam dunia politik dan menunjukkan bahwa politik itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang betul-betul bermanfaat, sesuatu yang bermaslahat, bukan sesuatu yang bermafsadat atau bermudarat. Nah, sementara ini sekarang dalam dunia politik isinya adalah orang-orang yang fasid dan mufsid, sehingga politik itu menjadi kotor karena apa? Aktor-aktornya memang politisi yang busuk, politisi yang kotor, politisi yang memang berpolitik dengan tujuan untuk mencari kekuasaan. Di balik tindakannya itu adalah rencana-rencana jahat untuk meraih apapun yang diinginkannya dengan cara apapun, termasuk dengan menzalimi orang lain. Nah, ini yang kezaliman teoritis yang pertama, kesalahan atau kekeliruan yang disengaja. Nah, yang kedua, kezaliman intelektual atau kezaliman teoritis yang berkenaan dengan masalah-masalah yang sangat berpengaruh terhadap karir kehambaan sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba kepada Allah, seperti meyakini Allah sebagai entitas plural, sebagai sesuatu yang tidak tunggal. Itu syirik. Menyekutukan Allah, menolak keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, itu syirik. Jadi ini sesuatu yang sangat esensial. Artinya apa? Kita sudah menyentuh pada hal-hal yang bersifat usuliyah, yang bersifat prinsip. Sehingga orang yang disebut musyrik itu disebut sebagai orang yang telah melakukan kezaliman yang besar. Dzulmun azim itu syirik. Karena apa? Pada saat orang itu sudah bersikap syirik, dialah orang yang secara intelektual itu sudah melakukan tindakan syirik yang akan mengakibatkan dia akan tidak terima seluruh amalnya oleh Allah karena tidak bertauhid. Ini sangat berbahaya. Ya, kalau yang pertama tadi itu sudah bisa kita pahami, itu tidak bermuatan syirik. Tetapi pada saatnya seorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai seorang plagiator atau provokator atau orang yang suka menipu dengan mengandalkan retorika yang sebaik-baiknya, itu pada akhirnya tindakannya juga akan mendapatkan dosa dari Allah. Tindakannya berdosa. Tetapi tidak menyangkut hal yang bersifat usuliyah. Hanya menyangkut hal yang bersifat furu'iyah, hal-hal yang sifatnya tidak prinsip. Tetapi jangan pernah hal yang tidak prinsip itu dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu zalim juga. Baik, yang kedua, kezaliman aktual atau kezaliman praktis. Nah, ini sudah masuk pada wilayah amaliyah. Kezaliman aktual atau kezaliman yang bersifat praktis itu adalah kezaliman yang disebut al-zulm al-amali. Ketika kita letakkan tindakan dan perilaku kita pada sesuatu yang bukan tempatnya, seperti maaf itu yang sederhana, meludah atau mengeluarkan ludah di sembarang tempat, batuk seenaknya saja, bersin seenaknya saja, itu tindakan yang bisa disebut zulm ketika tidak dilakukan dengan tepat.
Termasuk ketika kita berbicara, ketika kita ngomong dengan cara yang tidak baik sehingga berpotensi menyakiti hati orang, itu adalah sebuah tindakan yang disebut al-dhulm al-amali. Tindakan yang tidak tepat, tindakan yang tidak proporsional. Bahkan ketika orang membunuh, ketika orang itu melakukan tindakan perzinaan, ketika orang melakukan tindakan yang tidak baik dalam wilayah-wilayah tertentu, itu disebut sebagai kezaliman yang sifatnya praktis. Sehingga para ulama mengatakan pelaku kezaliman itu adalah seorang yang sebenarnya telah berbuat dosa. Siapapun dia, mau dia majikan, mau dia buruh, orang tua, anak muda, penguasa, rakyat itu bisa melakukan kezaliman yang disebut al-dhulm al-amali itu. Nah, sekarang ini banyak sekali kezaliman-kezaliman yang sifatnya praktis, itu yang dipertontonkan oleh orang. Dengan cara apapun mereka melakukannya. Dan saya selalu mengatakan, kezaliman yang bersifat aktual atau praktis itu pun bisa dibagi dua. Yang pertama, kezaliman yang disebut kezaliman subjektif atau kezaliman terhadap diri sendiri. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan al-zulm al-dzati. Zalim untuk dirinya, al-zulm li nafsih. Yaitu kezaliman berupa perbuatan dosa yang tidak melibatkan pihak lain sehingga berpotensi merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Dan menurut para ulama, setiap perbuatan dosa adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Setiap pelaku maksiat adalah penganiaya pada diri sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri karena semestinya ia meletakkan diri atau jiwanya dalam ketaatan dan kebaikan. Orang yang tidak mau salat padahal salat itu zulm nafsi. Orang yang tidak mau bersedekah padahal dia mampu bersedekah itu zalim terhadap diri sendiri. Meskipun perbuatannya yang pelit itu tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan orang lain sengsara sebagai akibat dari sikap pelitnya itu. Tapi ketika dia tidak mau bersedekah, ketika dia tidak mau berzakat, ketika dia tidak mau berhaji padahal sudah mampu untuk berhaji, itu zulm li nafsi, kezaliman untuk diri sendiri. Sehingga saya sering mengatakan begini, kalau Anda itu tidak mau berkorban untuk sesuatu yang mestinya bisa Anda lakukan, pada pengorbanan itu harus Anda lakukan untuk siapapun dan dimanapun, itu pada prinsipnya sudah menzalimi diri sendiri karena kita membiarkan potensi kita untuk kita biarkan tidak aktual menjadi tindakan. Kita sudah zalim terhadap diri kita sendiri karena kita memaksa diri kita untuk tidak melakukan perbuatan tertentu atau melakukan perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan. Dan semuanya itu sebenarnya berseberangan dengan nurani kita. Kita telah menzalimi diri sendiri karena kita akan membawa diri kita kepada keburukan. Dan bahkan kalau kita biarkan di dalam wilayah ibadah, kita akan bisa mendapatkan adab dari Allah. Dan bahkan orang yang seperti itu telah melakukan bunuh diri. Dan disitulah sebabnya kita dianjurkan untuk berdoa dengan pengakuan bahwa kita ini telah berbuat zalim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang kata para ulama menurut kajian tafsir itu adalah doa Nabi Adam ketika beliau sadar bersama istrinya telah melakukan perbuatan yang zalim ketika memetik buah yang namanya khuldi, yang di dalam kitab tafsir itu buah yang diamai oleh setan yang mengakibatkan dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan buruknya sudah dilakukan, kemudian beliau mengucapkan dengan ucapannya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa kita lacak nanti pada surat Al-A'raf ayat 23. Atau melakukan pengakuan-pengakuan yang kita ucapkan, dzalamtu nafsi, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Bahkan ulama mengatakan, para ulama menganggap bahwa pengakuan kezaliman terhadap diri sendiri itu sebagai salah satu syarat untuk bertaubat. Kalau kita mau bertaubat dari tindakan kita yang tidak baik, kita harus mengaku dulu bahwa kita telah berbuat zalim sebelum kita berubah menjadi orang baik. Yang kedua, di samping kezaliman subjektif, itu adalah kezaliman objektif yang disebut dengan al-zulm al-khariji. Ya. Al-zulm al-khariji, zulmun kharijiyin. Zulm khariji, yaitu kezaliman yang berupa perbuatan yang tidak semestinya terhadap diri sendiri dan pihak luar dirinya. Artinya kezaliman yang punya kemungkinan di samping merugikan diri kita sendiri juga merugikan orang lain. Nah, misalnya yang sederhana, kezaliman terhadap benda-benda mati. Saya pernah melihat ada seorang
wisatawan itu yang mencoret-coret batu-batuan dan juga pohon-pohonan dengan coretan-coretan yang merusak keindahan alam, melakukan polusi udara, melakukan tindakan yang berpotensi menciptakan polusi udara, tindakan pencemaran, pemborosan, dan penggunaan sesuatu yang tidak legal, tindakan yang tidak efisien untuk hal yang tidak produktif. Itu sebenarnya adalah kezaliman terhadap benda-benda mati, terhadap siapapun, dan kita kadang-kadang tidak sadar. Boleh jadi nanti kezaliman kita lakukan terhadap tumbuh-tumbuhan. Sekarang ada yang namanya penggundulan hutan, penebangan kayu liar secara membabi buta, perusahaan cagar alam dan sebagainya, itu zalim juga. Ada kezaliman terhadap hewan, termasuk perburuan liar, pemusnahan satwa langka, pembunuhan hewan secara sadis, secara tidak proporsional, mengkonsumsi daging secara berlebihan, menggunakan pakaian kulit apa saja, termasuk kulit-kulit binatang-binatang langka, sehingga menimbulkan kerusakan alam. Dan sekarang ini predator itu tidak hanya diterapkan pada hewan-hewan pemangsa, tetapi manusia itu bisa menjadi predator bagi yang lain. Nah, kalau ada ungkapan manusia itu makhluk serigala, itu artinya manusia itu bisa menjadi predator bagi yang lain, bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi orang yang menzalimi orang lain. Nah, kemudian juga kezaliman terhadap manusia, sesama manusia, itu ada kezaliman antar pribadi, ada kezaliman sosial yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Termasuk ketika penguasa menzalimi rakyatnya, itu ya dinamakan kezaliman yang harus dikatakan sebagai kezaliman praktis. Ya. Kezaliman majikan terhadap buruhnya itu kezaliman yang sifatnya praktis. Kezaliman orang tua terhadap anak itu kezaliman yang sifatnya praktis. Kezaliman anak terhadap orang tua juga begitu. Kezaliman suami terhadap istri atau sebaliknya itu kezaliman yang sifatnya praktis. Dan kezaliman sosial itu tidak identik dengan kelompok atau status orang maupun strata tertentu, tetapi bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan seorang itu tetap akan disebut sebagai orang yang berbuat zalim ketika dia berpikir maupun melakukan sesuatu yang berpotensi merugikan dirinya dan orang lain secara subjektif maupun objektif. Dan insya Allah tindakan itu akan menjadi sirna ketika kita sadar bahwa perbuatan itu memang perbuatan yang tidak baik dan harus kita hentikan. Kalau kita tidak pernah menghentikan tindakan-tindakan zalim, baik zalim terhadap diri kita sendiri maupun orang lain, baik secara intelektual maupun secara praktis, baik secara teoritis maupun praktis, ya tentu saja kita tidak akan pernah mendapat ridho dari Allah. Izin Allah mungkin akan diberikan karena Allah bisa saja membiarkan orang bersikap zalim, bertindak zalim dengan konsep ya pembiaran seperti yang pernah saya sampaikan itu. Jadi Allah bisa saja itu membiarkan orang melakukan tindakan zalim. Ya, pada itu orang berpeluang untuk mendapatkan azab dari Allah karena dibiarkan oleh Allah untuk bersikap zalim. A'udzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya begini, marilah kita mencoba bersikap jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah kita selama ini sudah berbuat secara proporsional terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap alam sekitar kita, dan apalagi terhadap Allah. Jangan ada kezaliman kita terhadap Allah berupa syirik. Jangan ada kezaliman terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah ada kezaliman terhadap orang lain, dan kezaliman terhadap apapun di alam semesta ini yang berpotensi membuat kita mendapatkan azab dari Allah karena tindakan kita itu. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman yang bersifat teoretik dan praktis dimanapun dan kapanpun, sehingga insya Allah selamanya kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.